Ya, terima kasih pemirsa. Anda tetap setia bersama kami dalam acara Husada bersama Quantum Awareness Healing. Dan kita sudah masuk pada sesi kedua. Dan pemirsa, pada sesi kedua ini akan ada praktek terapi untuk pengobatan. Nah, baik Mbak Yuli, ini sepertinya Pak Ronald mau praktek ini ya, untuk terapi pengobatan. Mungkin bisa di Iya, jadi ini Pak Ronald akan melakukan terapi penyembuhan. Ini tidak ada aliran energi dan juga tidak tidak mengalirkan energi ke tubuh pasien. Pak Ronald hanya menstimulasi kesadaran tubuh dari pasien itu, dan pasien cukup rileks aja, rileks tutup mata, ikuti apapun yang dirasakan tubuh. Kalau ada yang dirasakan, biarkan aja, ikuti. Kalau nggak ada yang dirasakan pun jangan dicari-cari. Nah, sesi ini juga untuk pemirsa Jogja TV, silahkan juga untuk rileks ya, yang mau diterapi langsung Pak Ronald ya dari sini, silahkan saat ini juga rileks, kemudian ikuti ikuti aja apapun yang terjadi itu apapun yang terjadi ikuti secara luwes ya. Jangan takut, nanti kalau mau ada pertanyaan atau apa yang dirasakan silahkan hubungin nomor saya ya kan di 081 393 940 540. Nah, ini Mas Tulus ini nggak kenal sama saya. Mas Tulus ini sakit, sakit karena ini tangannya sering kejang. Dia minta saya terapi dari jarak jauh. Terus kemudian saya minta untuk, ya udah Mas, langsung aja datang ke Jogja TV. Saya bilang gitu. Nah, kemudian ya inilah orangnya, dan saya juga baru kenal juga baru tadi. Tahu, iya. Baik, jadi ini ingin merasakan langsung bagaimana terapi ya? Iya, betul. Oh, baik. Nah, kenapa itu kok bisa jatuh Mbak Yuli? Memang tubuh membutuhkan ini. Mas Tulus ini ternyata beliaunya pasien sakit jadi dia sering tegang. Analisa dokter katanya dia saraf, sehingga sering minum obat sakit obat saraf dari dokter. Tapi dia orang sekarang kan udah cerdas bahwa obat itu kan efeknya tidak bagus untuk kesehatan, sehingga dia sendiri takut untuk terus-menerus minum obat saraf. Makanya dia pengen untuk diterapi. Nah, seperti Mas Tulus ini, saya rasa dia juga untuk istirahatnya susah. Tubuh tahu yang dibutuhkan, makanya dia langsung begitu istirahat, langsung tertidur ya. Oke, ini ada satu lagi namanya Pak Hidayat, juga ini kita tidak kenal. Nggak kenal juga, nggak tahu ya. Ini kita juga tidak tahu kenapa ini sakitnya apa ya. Iya, betul. Kemudian di stimulus dia bereaksi seperti apa, kita juga tidak tahu. Ini kita menunggu. Dan ini tidak ada nanti pamannya bangun, tidak perlu kita bangunkan, dia bangun sendiri. Kita tidak perlu, jadi tidak harus ada penekanan energi, ini orang ini nanti bangunnya harus dibangunkan, itu enggak. Nah, setiap orang reaksinya berbeda-beda. Ya, setiap orang berbeda-beda. Ada yang merasakan sensasi, ada yang tidak merasakan sensasi. Tetapi pada dasarnya proses healing itu terjadi. Dan uniknya healing di sini, Mbak Via ya. Kita healing di sini, nanti kita break, nanti di rumah dia bisa healing lagi. Dia bisa melakukan healing sendiri ya? Enggak, jadi tubuhnya melakukan healing sendiri, tetapi bukan dirinya, tapi tubuhnya melakukan healing sendiri. Tubuhnya, baik. Kita belum tahu apa yang terjadi ini terhadap Bapak Hidayat. Tadi sudah distimulus ya oleh Bapak Ronald, dan kelihatannya dia masih diam ya. Iya. Oke. Beda-beda. Ini beda-beda ya. Beda-beda. Reaksi setiap orang berbeda. Berbeda. Iya, dalam prosesnya memang tidak harus merasakan apapun, karena tubuh setiap orang itu berbeda. Respon setiap orang itu beda-beda juga. Sensitivitas orang pun setiap orang berbeda. Jadi tidak harus sama. Mungkin jadi kan yang tadi saya bilang, yang paling tahu tubuh kita adalah tubuh kita sendiri, bukan orang lain. Nah, yang paling tahu tubuhnya Mas Tulus adalah tubuhnya Pak Tulus sendiri. Nah, bisa dilihat di sini bahwa Pak Tulus tertidur ya. Saya nggak tahu apakah dia ini sadar atau tidak ya. Tapi tubuhnya ini sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, jadi tubuhnya tahu yang terbaik buat Mas Tulus. Oke, sekarang tertidur dulu, mungkin seperti itu. Ya, kalau misalkan pas diet ini saya nggak tahu reaksi tubuhnya seperti apa, tidak bisa diprediksi, gitu. Tapi memang seperti ini ada juga kejadiannya, tidak merasakan apa-apa atau apa ini? Saya nggak ngerti, saya nggak tahu.
Ada beberapa kasus gini Mbak Via. Ada secara fisiknya dia tidak bergerak-gerak karena kita kemarin habis mengadakan seminar, ya tubuhnya nggak bergerak. Tetapi setelah sesi kesaksian kita tanya, yang lainnya bergerak, ada yang tertidur, ada yang sujud, bahkan ada yang begini-begini gitu. Tapi dia diem aja. Tapi Bu, ada rasa ada yang kayak didudut gitu, terus rasanya plong. Ada juga yang dadanya rasanya dingin, kemudian terus plong seperti itu. Kalau kita mungkin kalau kamera bisa didekatkan, mata dari Mas Tulus itu kedipnya lebih cepat, jadi lebih refleks. Jadi dan itu pun kita nggak mengalirkan energi. Dan kelebihannya apa? Kalau Mas Tulus ini mau ikut workshop, dia bisa menerapi dirinya sendiri kapan saja, di mana saja, tanpa harus tergantung sama si terapis. Si terapisnya, betul. Oke, baik. Dan kelihatannya Pak Hidayat masih tetap mematung di situ ya. Tapi udah ada mulai goyang ya, udah mulai goyang ya. Iya. Ini bisa jatuh. Relax aja Mas Hidayat ya. Benar ya namanya Hidayat ya? Iya, betul Hidayat. Yang satunya Mas Tulus. Ya. Oke. Baik ya. Oke. Baik, ini menarik sekali. Ya, kita masih bincang-bincang lagi ini berkaitan dengan apakah yang pasien rasakan selama sesi. Mungkin saya ke Pak Suseno ya. Oke, yang dirasakan apa selama sesi? Jadi saya pertama tuh praktek hanya dengan melihat video dan dari internet. Baik, langsung saya praktek. Dilanjut nanti ada penelpon ya, saya mendengar. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa? Suharmanto. Pak? Suharmanto. Ada di mana Pak Suharmanto? Kulon Progo. Di Kulon Progo. Baik, silakan Bapak. Ya, selamat siang Pak. Pak Ronald, Ibu Yuli. Sama Bu Yuli. Iya, siang Pak. Ya, ini saya kan terus langsung aja ini saya kan menderita sirosis hepatis Pak. Saya sakit sirosis pengerasan hati. Sirosis ya? Sirosis hepatis pengerasan hati. Jadi hepatitis B kronis saya kalau medis katanya seperti itu. Saya tidak tahu masalah itu. Saya sudah minta saja sudah beberapa kali dan transfusi. Sekarang saya opnam di rumah sakit, saya di rumah sakit Kulon Progo. Saya opnam transfusi. Bagaimana untuk penyakit seperti saya, apa bisa diobati dengan konsum itu atau bagaimana untuk efektifnya agar saya bisa mengikuti terapi yang Bapak Pandu. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Suharmanto. Silakan ditutup dulu teleponnya ya. Selamat pagi. Baik ya Mbak Yuli, Pak Ronald aja ini ya. Bapak Suharmanto ini dari Kulon Progo menderita sakit sirosis ya, atau mungkin pengerasan hati ya. Bagaimana ini? Apakah dengan quantum awareness healing ini bisa dibantu? Ya, pada prinsipnya kalau tubuh yang menyembuhkan ya Pak ya, dia akan sembuhkan dengan sempurna dan dengan baik. Karena tubuhnya Bapak sendiri yang bisa menyembuhkan gitu. Jadi apapun sakitnya kalau ditanya ya, apapun sakitnya dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Itu. Nah, kebetulan ini si Mas Hidayat dan Mas Tulus sudah selesai. Bisa menyampaikan. Oke, boleh menyampaikan. Tadi yang dirasakan apa ini Mas Tulus ya, tapi mungkin mic-nya kurang kedengaran atau mungkin bisa di dekat sini. Mendekat saja. Dekat sini, oke. Dekat sini, dekat ke Pak Seno sini. Dekat ke Pak Seno saja, bisa. Nah, di situ aja, di sampingnya Pak Seno. Saya boleh tahu Mas, tadi yang dirasakan apa ketika distimulus oleh Pak Ronald? Ya, tadi yang dirasakan tadi yang cuma apa tuh pas waktu mata apa tuh tertutup tuh loh. Iya. Rasanya pengen apa tuh jatuh aja. Oke. Tadi matanya kedip-kedip itu kenapa itu? Tertidur? Enggak, masih sadar. Masih sadar ya? Ya, tapi entah apa itu lampu atau enggak tahu. Iya. Perasaannya ketika tertidur tadi apa? Ada sesuatu atau tidak? Enggak, biasa. Biasa saja. Ada perubahan tidak dari sebelum distimulus Pak Ronald dengan setelah selesai distimulus, bangun dari tidur tadi? Ada perubahan dalam kondisi tubuh tidak? Perubahannya ya hatinya tentram lah. Oh, hatinya menjadi lebih tenang. Oh, lo tentram. Memangnya ada keluhan apa Mas Tulus sebelumnya? Keluhannya ada apa? Keluhan yang dirasakan sebelumnya? Sebelumnya keluhannya itu kalau ya sering
merasa rasa takut sendiri gitu loh. Oh ya, rasa takut. Banyak rasa Oke. Lalu apa itu sebelah tangan ini sering kemeng-kemeng. Kemeng-kemeng. Kejang ya? Kejang ya. Iya. Tapi setelah tadi ini sudah mulai merasa tentrem ya. Ya. Oke, moga-moga sampai di rumah tetap tentrem ya Tetap Mas ya. tentrem, Amin. Nggak apa-apa Mas, nanti ikut ke Puri Arta aja. Jadi kita sering. kalau tadi kan kita sesi terapinya sedikit sekali ya. Jadi nanti ikut aja di Puri Arta. Nanti untuk Mas saya kasih free. Nah, Iya, oke, ya, kesana, baik ya, oke. terima kasih ya Mas Tulus. Sekarang satu lagi, Mas Hidayat. Mungkin Mas Tulusnya bisa turun. Mas Hidayatnya bisa di sampingnya Pak Suseno, silakan. Iya. Ya. Nah, Mas Hidayat, boleh saya tahu? Tadi kayaknya diem, mematung itu kenapa, Mas? Saya tuh ingin tidur itu. Ingin tidur. Malah Ingin ditahan. tidur tapi berdiri begitu ya. Untung tadi Takut nggak ya. jatuh. Kemudian ada keluhan apa sebelumnya? Itu untuk keringat dingin. Keringat Oke, dingin. iya. Berkeringat dingin, Nah, ya. itulah yang saya ceritakan tadi, bahwa orang itu tubuhnya nggak bergerak, tetapi ada proses di dalam tubuhnya. Bisa Ada merasakan. kedinginan, ada panas, ada kesemutan, ada ada aliran energi yang masuk padahal kita tidak menstimulus. Maksudnya tidak mengalirkan mengalirkan energi. Jadi ada yang dirasakan. Sekarang apa yang dirasakan Mas setelah Setelah diterapi? selesai di stimulus Pak Ronald tadi, apa yang dirasakan sekarang? Langsungnya alirnya darah itu udah Lancar. lancar. Lancar ya. Oke. Itu tadi baru sebentar ya Sebentar, di apa stimulus oleh Ya. Pak Ronald ya. Mungkin kalau diberikan waktu lebih lama mungkin lebih sehat lagi ya. Boleh, Oke. boleh nanti datang ke sana ya. Datang ke Oke, Puri Arta oke ya. ya. Baik, iya. terima kasih Oke. ya Pak Makasih Hidayat. ya di situ dulu Oke, ya. Di situ Oke. saja. Semoga tetap sehat ini ya. Iya, iya. Oke. Banyak sekali Mbak Via. Jadi orang yang kelihatannya gagah perkasa, kemudian dia ternyata ada yang perasaannya tuh takut mati. Kemarin ada yang takut presentasi. Jadi Mbak Yuli, saya ini takut presentasi. Gimana caranya? Saya sering deg-degan. Bisa nggak quantum awareness healing? Bisa. Dan dia waktu itu dia cuman seminar di tempat lain. Saya coba terapi sebentar aja. Kok bisa ya jantung saya yang tadi bergetar, deg-degan gitu. Kok sekarang tenang ya? Apa kalau saya presentasi terus panggil Mbak Yuli katanya, oh nggak perlu ikut workshop aja, saya bilang gitu. Dan memang itu perasaan. Iya. Berarti manfaatnya banyak ya ternyata Sekali. ya. Tidak hanya untuk kesehatan, ternyata untuk kepercayaan diri mungkin Fisik ya. dan emosional. Emosional, ya, betul, Emosional juga bisa. Baik, kembali kita akan break pemirsa.